Assalamualaikum, nama saya Kusmiati. Video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester di Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan nomor induk mahasiswi 28922700001 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayatno MM dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai koperasi. Yang pertama adalah pengertian koperasi. Koperasi adalah suatu bentuk organisasi yang didirikan oleh sekelompok orang dengan tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya bersama. Koperasi beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang melibatkan partisipasi aktif dan demokratis dari para anggotanya. Pengertian koperasi di bawah ini menunjukkan bahwa koperasi bukan hanya entitas ekonomi tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Koperasi mendorong kerjasama, solidaritas, dan pembangunan kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara keseluruhan. Pengertian koperasi itu sendiri dapat dilihat dari beberapa elemen penting. Yang pertama adalah keanggotaan. Koperasi terdiri dari anggota yang memiliki kesamaan, kepentingan, dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan koperasi keanggotaan dalam koperasi bersifat terbuka dan sukarela. Yang kedua adalah berdasarkan tujuannya atau tujuan bersama. Koperasi didirikan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Tujuan tersebut dapat beragam seperti menyediakan barang dan jasa, meningkatkan pendapatan, menyediakan akses ke modal, atau mempromosikan sosialisasi atau nilai-nilai sosial. Yang ketiga adalah pengelolaan demokratis. Koperasi menerapkan sistem pengambilan keputusan yang demokratis, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang setara dalam menentukan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Prinsip satu anggota, satu suara diterapkan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat adalah partisipasi ekonomi. Anggota koperasi berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi koperasi seperti menyumbangkan modal, menggunakan jasa koperasi, atau berkontribusi dalam produksi atau distribusi barang dan jasa. Yang kelima adalah pembagian keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan oleh koperasi dibagi secara adil kepada anggotanya berdasarkan partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi. Pembagian keuntungan dapat dilakukan melalui dividen, pengembalian simpanan, atau penggunaan keuntungan untuk kegiatan sosial ataupun pendidikan. Slide selanjutnya adalah tujuan koperasi. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan ekonomi koperasi seperti produksi, distribusi, dan pelayanan. Koperasi bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada anggotanya. Yang kedua adalah peningkatan ekonomi anggota. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan ekonomi anggota. Dengan bekerja sama dalam koperasi, anggota dapat mengakses pasar yang lebih besar, memperoleh harga yang lebih baik, dan mendapatkan manfaat ekonomi lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan anggota. Koperasi berfungsi sebagai alat pemberdaya ekonomi anggota dalam koperasi. Anggota memiliki kontrol atas usaha dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan ekonomi mereka. Koperasi juga memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anggotanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Yang keempat adalah peningkatan kualitas hidup. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan masyarakat secara umum melalui kegiatan sosial dan ekonomi koperasi seperti penyediaan barang dan jasa yang terjangkau. Koperasi berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan standar hidup anggota dan masyarakat. Slide berikutnya adalah sejarah koperasi. Asal-usul koperasi dapat ditelusuri kembali ke abad 19 di Inggris. Saat itu, masyarakat industri menghadapi masalah sosial dan ekonomi yang serius sebagai akibat dari revolusi industri. Pekerja seringkali diperlakukan secara tidak adil oleh majikan dan mereka hidup dalam kondisi yang sulit, termasuk upah rendah, jam kerja yang panjang, dan kekurangan perumahan. Salah satu tokoh utama dalam pergerakan koperasi adalah Robert Owen, seorang industrialis dan reformis sosial. Pada tahun 1844, Owen mendirikan Rochdale Society of Equitable Pioneers di Rochdale, Inggris.
Kelompok ini terdiri dari sekelompok pekerja yang ingin memperbaiki kondisi hidup mereka dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Kelompok ini mendasarkan kegiatan mereka pada prinsip-prinsip yang kemudian menjadi dasar koperasi modern. Prinsip-prinsip ini termasuk keanggotaan terbuka dan sukarela, pengelolaan demokratis, pembagian keuntungan kepada anggota sesuai dengan kontribusi mereka, dan pendidikan serta pelatihan anggota. Model koperasi yang diadopsi oleh Rochdale Society of Equitable Pioneers menjadi contoh bagi koperasi-koperasi lain yang muncul di Inggris dan di seluruh dunia. Gerakan koperasi terus berkembang seiring waktu dan telah meluas ke berbagai sektor, termasuk konsumen, produsen kredit, pemasaran, dan jasa. Sejak saat itu, koperasi telah menjadi instrumen penting dalam mendorong kemandirian ekonomi dan sosial di banyak negara. Koperasi berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan anggota, meningkatkan akses mereka terhadap barang dan jasa, dan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip koperasi juga telah diakui secara internasional dan diterima oleh gerakan koperasi di seluruh dunia. Slide berikutnya adalah perkembangan koperasi di dunia telah mencapai tingkat yang signifikan sejak munculnya gerakan koperasi pada abad ke-19. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai perkembangan koperasi yang ada di dunia. Yang pertama adalah skala global. Koperasi telah menjadi fenomena global dengan jutaan koperasi yang beroperasi di berbagai sektor dan negara di seluruh dunia. Organisasi koperasi internasional seperti International Cooperative Alliance atau ICA memainkan peran penting dalam memperkuat kerjasama dan koordinasi antara koperasi di seluruh dunia. Yang kedua adalah kontribusi ekonomi. Koperasi telah menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan menurut laporan terbaru ICA. Ada lebih dari 3 juta koperasi di seluruh dunia dengan lebih dari 1 miliar anggota. Koperasi secara kolektif menyumbang lebih dari 10% PDB global dan menciptakan lebih dari 250 juta lapangan kerja. Yang ketiga adalah sektor yang luas. Koperasi beroperasi di berbagai sektor, termasuk konsumen, pertanian, keuangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, energi, transportasi, dan banyak lagi. Contohnya, koperasi konsumen menyediakan akses terhadap barang dan jasa dengan harga terjangkau. Sementara koperasi pertanian yaitu membantu petani untuk meningkatkan kekuatan tawar mereka di pasar. Yang keempat yaitu peningkatan peran perempuan. Koperasi telah memajukan peran penting dalam memberdayakan perempuan secara ekonomi dan sosial. Banyak koperasi memberikan peluang usaha dan kepemimpinan kepada perempuan di berbagai sektor, termasuk perempuan bertani, pekerja rumah tangga, dan pengusaha mikro. Yang kelima adalah pendekatan inovatif. Koperasi terus mengadopsi pendekatan inovatif dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang berbeda di berbagai negara. Contohnya ada koperasi yang berfokus pada energi terbarukan, koperasi digital yang menyediakan platform online untuk berbagai layanan, dan koperasi mikro yang memberikan akses ke keuangan bagi mereka yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan tradisional. Yang keenam yaitu kerjasama antar koperasi. Kerjasama antar koperasi menjadi aspek penting dalam perkembangan koperasi di dunia. Koperasi seringkali membentuk kemitraan dan jaringan untuk saling mendukung, berbagi pengetahuan, dan meningkatkan kapasitas. Meskipun perkembangan koperasi di dunia telah mencapai pencapaian yang luar biasa, masih ada tantangan yang harus dihadapi, termasuk persaingan dengan perusahaan konvensional, manajemen yang efisien, akses ke pembiayaan, dan pembaruan regulasi yang mendukung perkembangan koperasi. Namun, koperasi tetap memiliki kekuatan penting dalam mempromosikan inklusi sosial dan ekonomi, serta mendorong kemandirian masyarakat di berbagai negara. Slide berikutnya adalah perkembangan koperasi di Indonesia. Perkembangan koperasi di Indonesia juga telah mengalami perkembangan signifikan sejak awal diperkenalkannya konsep koperasi di negara ini. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai perkembangan koperasi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, dimulai pada masa penjajahan Belanda. Gerakan koperasi semakin berkembang setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, ketika pemerintah mulai memperhatikan peran koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua adalah peran strategis. Koperasi di Indonesia memiliki peran strategis dalam mengatasi masalah kemiskinan, pengentasan kesenjangan ekonomi, dan mendorong pemerataan ekonomi. Koperasi berperan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian, perikanan, industri kecil, dan usaha mikro.
Kemudian yang ketiga adalah jumlah koperasi. Saat ini terdapat ribuan koperasi yang beroperasi di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Koperasi hadir di berbagai sektor termasuk konsumen, pertanian, perumahan, kredit, kesehatan, pendidikan, serta lainnya. Berikutnya adalah jenis-jenis koperasi. Berikut adalah beberapa jenis koperasi yang umumnya ditemukan di seluruh dunia. Yang pertama adalah koperasi konsumen. Koperasi konsumen didirikan oleh sekelompok individu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka. Anggota koperasi konsumen berpartisipasi dalam pembelian kolektif barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau. Contoh koperasi konsumen termasuk supermarket koperasi atau koperasi kredit konsumen. Yang kedua adalah koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang didirikan oleh sekelompok produsen atau pekerja yang bekerja bersama untuk memproduksi, memasarkan, atau menjual produk atau jasa. Tujuan koperasi produsen adalah meningkatkan daya tawar dan keuntungan anggota melalui kolaborasi. Contoh koperasi produsen termasuk koperasi peternakan atau koperasi kerajinan. Yang ketiga adalah koperasi kredit. Koperasi kredit adalah jenis koperasi yang menyediakan layanan keuangan seperti pinjaman, tabungan, dan layanan perbankan kepada anggotanya. Koperasi kredit biasanya didirikan untuk membantu anggota yang sulit memperoleh akses ke layanan keuangan dari lembaga keuangan tradisional. Contoh koperasi kredit termasuk koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit mikro. Yang keempat adalah koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran didirikan oleh produsen atau petani untuk memasarkan dan menjual produk-produk mereka secara bersama-sama. Koperasi pemasaran memungkinkan anggotanya untuk memiliki daya tawar yang lebih besar dalam pasar dan meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas. Contoh koperasi pemasar termasuk koperasi petani atau koperasi nelayan. Yang kelima adalah koperasi perumahan. Koperasi perumahan adalah koperasi yang didirikan oleh individu atau kelompok untuk membangun atau memperoleh rumah dengan cara yang terjangkau. Anggota koperasi perumahan berbagi kepemilikan dan bertanggung jawab atas manajemen perumahan tersebut. Contohnya, koperasi perumahan termasuk koperasi penyewa atau koperasi pembangunan perumahan. Yang keenam adalah koperasi jasa. Koperasi jasa adalah jenis koperasi yang menyediakan layanan profesional atau jasa lainnya kepada anggotanya. Anggota koperasi jasa bekerja sama untuk mengoptimalkan keuntungan dan memperkuat posisi mereka di pasar jasa. Contoh koperasi jasa termasuk koperasi pelayanan kesehatan, koperasi transportasi, atau koperasi pendidikan. Selain jenis-jenis di atas, terdapat pula jenis koperasi yang lebih khusus seperti koperasi energi terbarukan, koperasi kesehatan, koperasi media, dan banyak lagi. Jenis koperasi dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan tujuan anggotanya. Selanjutnya adalah struktur organisasi koperasi. Yang pertama adalah rapat anggota. Rapat anggota adalah forum utama di mana anggota koperasi berkumpul untuk mengambil keputusan penting. Rapat anggota biasanya diadakan secara tahunan atau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan anggota memiliki hak untuk memberikan suara dalam keputusan yang telah dibahas. Yang kedua adalah pengurus. Pengurus koperasi dipilih oleh anggota melalui pemilihan dalam rapat anggota. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan operasional sehari-hari koperasi dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh anggota. Yang ketiga adalah Dewan Pengawas. Dewan Pengawas adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan pengurus koperasi dan memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip koperasi. Dewan Pengawas biasanya terdiri dari anggota koperasi yang telah dipilih oleh rapat anggota. Yang keempat adalah manajemen koperasi. Manajemen koperasi melibatkan staf dan karyawan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan operasional koperasi. Mereka bekerja di bawah pengawasan pengurus dan bertanggung jawab atas tugas-tugas sehari-hari seperti administrasi, pemasaran, keuangan, dan pelayanan kepada anggota. Yang kelima adalah komite-komite khusus. Koperasi juga dapat membentuk komite-komite khusus seperti komite audit, komite kredit, atau komite sosial. Komite-komite ini memiliki tugas dan tanggung jawab khusus sesuai dengan bidang kegiatan koperasi. Struktur anggota atau struktur organisasi koperasi dapat bervariasi tergantung pada jenis koperasi, ukuran, dan kebutuhan khusus dari anggota dan kegiatan usaha koperasi tersebut. Berikutnya adalah keuangan koperasi. Keuangan koperasi merujuk pada pengelolaan aspek keuangan dalam operasional koperasi. Manajemen keuangan yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan finansial koperasi dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam keuangan koperasi. Yang pertama adalah anggaran. Anggaran merupakan rencana keuangan yang mengidentifikasi estimasi pendapatan dan pengeluaran koperasi dalam periode tertentu. Anggaran membantu mengendalikan pengeluaran, memantau kinerja keuangan, dan memastikan bahwa sumber daya keuangan koperasi digunakan secara efisien. Yang kedua adalah pengelolaan arus kas. Arus kas yang sehat sangat penting bagi koperasi. Manajemen keuangan harus memastikan bahwa pemasukan dan pengeluaran uang diatur dengan baik untuk menjaga likuiditas koperasi.
Ini melibatkan pemantauan kas, penjadwalan pembayaran, pengelolaan piutang dan utang, serta pengendalian pengeluaran. Kemudian yang berikutnya adalah pelaporan keuangan. Koperasi harus menyusun laporan keuangan yang akurat dan terpercaya. Laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas memberikan informasi yang penting tentang kinerja keuangan koperasi. Pelaporan yang tepat waktu dan akurat membantu dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keuangan koperasi. Kemudian yang keempat yaitu pengendalian biaya. Manajemen keuangan koperasi harus melakukan pengendalian biaya untuk memastikan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan. Ini melibatkan pemantauan dan evaluasi biaya-biaya operasional, serta upaya untuk mengidentifikasi dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi oleh koperasi dalam era globalisasi dan perubahan ekonomi. Yang pertama adalah persaingan global. Globalisasi membuka pintu bagi persaingan yang lebih intensif, baik dari perusahaan domestik maupun internasional. Koperasi harus mampu bersaing dengan bisnis konvensional dan menunjukkan keunggulan kompetitif mereka dalam hal produk, layanan, dan efisiensi. Yang kedua adalah perubahan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah landscape bisnis secara signifikan. Koperasi perlu mengadopsi teknologi baru seperti e-commerce, kecerdasan buatan, dan sistem manajemen terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada anggotanya. Yang ketiga adalah perubahan pola konsumsi. Perubahan pola konsumsi masyarakat juga berdampak pada koperasi. Permintaan pasar yang berubah dan kebutuhan yang semakin kompleks menuntut koperasi untuk terus berinovasi dalam produk dan layanan yang ditawarkan. Yang keempat adalah akses ke modal dan sumber daya. Koperasi sering menghadapi kendala dalam mengakses modal dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan usaha. Terbatasnya akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan infrastruktur dapat menghambat pertumbuhan koperasi. Yang kelima yaitu regulasi dan kebijakan. Koperasi terkadang menghadapi tantangan dalam hal regulasi dan kebijakan yang tidak mendukung atau membatasi perkembangan mereka. Koperasi perlu berjuang untuk menciptakan lingkungan regulasi yang kondusif dan mendorong peran serta koperasi. 6 adalah manajemen risiko. Perubahan ekonomi global telah membawa risiko yang lebih kompleks bagi koperasi. Koperasi perlu memiliki strategi manajemen risiko yang lebih baik untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi, fluktuasi harga, serta perubahan kebijakan dan risiko lainnya. Selanjutnya yang ketujuh adalah keanggotaan dan partisipasi dalam pembangunan ekonomi. Meningkatkan partisipasi anggota dan mempertahankan keanggotaan yang aktif menjadi tantangan tersendiri. Koperasi perlu berinovasi dalam melibatkan anggota, menjaga keterlibatan mereka, dan memberikan manfaat yang relevan untuk mempertahankan loyalitas dan kepercayaan anggota. Terakhir adalah kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang koperasi dan nilai-nilai koperasi menjadi tantangan penting. Koperasi perlu melakukan upaya pemasaran dan pendidikan yang efektif untuk mengkomunikasikan manfaat koperasi dan membangun citra positif di mata masyarakat. Dalam menghadapi tantangan, koperasi perlu memiliki strategi yang tepat, kepemimpinan yang kuat, inovasi yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, mitra bisnis, dan anggota koperasi itu sendiri. Salah satu contoh sukses koperasi di bidang tertentu adalah Koperasi Serba Usaha atau KSU Tani Mulia di Indonesia. Koperasi ini berfokus pada sektor pertanian dan berhasil mengembangkan usaha pertanian secara berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi anggotanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.